wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak di mata pelajaran sejarah. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi sejarah untuk kelas 12, yaitu materinya adalah kondisi ekonomi keuangan politik awal kemerdekaan. Terbuka. Nah, di sini yang pertama kita bahas yaitu kompetensi dasarnya, bahwa siswa mampu menganalisis perkembangan ekonomi, keuangan, politik, dan konflik Indonesia Belanda pada awal kemerdekaan. Nah, peta konsepnya kita lihat di sini. Kondisi ekonomi politik Indonesia pada awal kemerdekaan. Bidang ekonomi meliputi peredaran uang Jepang, blokade ekonomi, inflasi, membuat ori, pinjaman nasional, planning board, plan Kasimo, gunting Sapudin, nasionalisasi DJB, gerakan benteng sistem Alibaba. Sedangkan untuk bidang politik meliputi pengesahan Undang-Undang Dasar 45, pemilihan presiden, wakil presiden, pembentukan kabinet, pembentukan partai politik, pembentukan pemerintah daerah, pembentukan badan negara, dan sistem pemerintahan. Sedangkan untuk bidang militer meliputi pembentukan badan perjuangan, pembentukan TNI, penyempurnaan organisasi militer. Nah, ini adalah peta konsep kondisi ekonomi politik Indonesia pada awal kemerdekaan. Yang akan kita bahas adalah kondisi ekonomi atau pada bidang ekonomi. Nah, kita akan lihat pada bidang ekonomi. Nah, pada bidang ekonomi, kondisi ekonomi pasca kemerdekaan sangat kritis. Beberapa faktor yang menyebabkan: 1. Peredaran uang Jepang tidak terkendali, kas negara kosong, pajak dan bea masuk sangat kurang, hasil produksi pertanian, perkebunan dapat diekspor. Nah, Indonesia pada awal kemerdekaan tidak memiliki mata uang sendiri, menggunakan 3 mata uang. Yang pertama, mata uang Jepang, mata uang Japasebeng, mata uang Nica, Nica. Akibatnya, 1. Upaya mengatasi inflasi. Apa inflasi? Upaya mengatasi inflasi yaitu mengeluarkan mata uang sendiri yang disebut dengan Uang Republik Indonesia atau ORI pada tanggal 1 Oktober 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 tentang ORI. Nah, terjadinya blokade ekonomi Belanda terhadap Indonesia tahun 1945 itu pada bulan November. Nah, apa yang dimaksud dengan blokade? Nah, blokade adalah penutupan jalur-jalur ekonomi Indonesia baik darat, laut, dan udara. Nah, tujuan blokade yaitu untuk mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia, mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya. Memberi bantuan beras kepada India pada tanggal 20 Agustus 1946 sebanyak 500 ton karena mengalami kelaparan. Nah, bantuan tersebut memiliki 2 maksud ya. Yang pertama, kemanusiaan. Dengan memberi bantuan pangan ke India, berarti Indonesia telah dapat menembus blokade Belanda. Yang kedua, yaitu bantuan dalam bidang politik, ya, mempererat hubungan persahabatan India dan Indonesia sehingga India menjadi negara pendukung Indonesia. Nah, mengadakan hubungan dagang dengan pengusaha-pengusaha luar negeri, contohnya mendirikan BTC atau Banking and Trading Corporation di Amerika Serikat. Hasilnya, melalui BTC, Indonesia berhasil mendatangkan kapal Martin Beckman ke pelabuhan Cirebon, namun tertangkap oleh patroli AL Belanda. Selanjutnya, mengadakan penembusan blokade Belanda melalui Selat Malaka. Tokohnya yaitu Mayor John Lee dan Ibrahim Saleh dari Singapura. Yaitu dengan cara menjual barang-barang ekspor menggunakan sistem estafet dengan bantuan kapal dari Singapura. Nah, itu materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.